Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryansah dengan NIM F1D11961 dari program studi teknik pertambangan Universitas Jambi. Baiklah, kami di sini dari kelompok pembahasan belerang dengan beranggotakan Nur Hidayah dengan NIM F1D11955, Nur Mainah dengan NIM F1D11959, dan yang terakhir ialah Angga Valeron dengan NIM F1D11957. Baiklah, kami di sini dari kelompok belerang mengambil tema penggunaan belerang dan juga pemanfaatannya sebagai bahan baku di berbagai industri. Studi ini kami ambil dari PT Candi Ngirimbi, Kawan Ijen, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuan kami mengambil judul ini ialah mengetahui pengertian dari bahan galian dan juga pengertian belerang dan juga proses pemanfaatan belerang di industri. Kemudian prosesnya akan dijelaskan oleh Angga Valeron. Ya, di sini saya akan menjelaskan proses pengertian belerang dan bagan alir. Belerang atau sulfur adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atom 16. Belerang merupakan unsur non-logam yang tidak berasa. Belerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral-mineral pada gunung berapi, sulfida, dan sulfat. Belerang adalah unsur penting untuk kehidupan dan ditemukan dalam dua asam amino. Salah satu contoh penggunaan umum belerang adalah dalam pupuk. Selain itu, belerang juga digunakan dalam bubuk mesiu, korek api, dan insektisida. Selanjutnya, proses pemanfaatan belerang sebagai bahan baku industri. Cara pengolahan belerang bergantung pada jenis endapannya. Belerang jenis lumpur sebelum dimasukkan ke dapur autoklaf, dia lakukan floatasi terlebih dahulu dengan tujuan untuk meninggikan kadar belerang dan menghilangkan senyawa besi sulfat dan silika dari larutan. Dapat juga dilakukan dengan pelarutan dan penghamburan solvent dan crystallization. Misalnya pelarut karbon di sulfida, dimetil, atau larutan hidrokarbon lainnya. Belerang kristal pengolahannya dapat langsung dimasukkan ke dalam dapur autoklaf dengan menambahkan solar, air, dan NaOH, lalu dipanaskan dengan memasukkan uap air panas bertekanan 3 atmosfer selama 30 sampai 60 menit. Pemisahan belerang dalam dapur terjadi karena titik lebur belerang lebih rendah daripada mineral pengotornya. Hasilnya berupa belerang cair yang dialirkan melalui filter kemudian dicetak dalam bentuk balok-balok. Untuk mendapatkan belerang yang berkadar murni tinggi dilakukan sublimasi dan destilasi. Proses destilasi, proses pemurnian belerang ini sangat penting karena industri membutuhkan kemurnian tinggi, yakni 99,9%, es belerang berkadar sekitar 45-65 es. Dan digunakan untuk membasmi tikus dan lain sebagainya. Selanjutnya, keterdapatan mineral belerang. Endapan belerang berkaitan dengan gunung api yang masih aktif. Adapun tempat atau penyebaran endapan belerang antara lain, yang pertama pada daerah istimewa Aceh, yang dimana Gunung Lamo, Mete, Pulau W, Kabupaten Aceh, merupakan endapan fumarola dengan kadar sulfurnya sebesar 30%. Meluak Gayolestan, Kecamatan Blangke Jeraen, Kabupaten Aceh Tenggara, merupakan endapan solfatara Gunung Selewuh di Kabupaten Aceh Barat dengan kadar sulfur yaitu 45 sampai dengan 50%. Dan juga Bumi Toelong, Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian Sumatera Utara, Gunung Sorik Merapi, Kabupaten Taput, jenis danau kawah kadar dengan kandungan sulfur yaitu sebesar 20 sampai dengan 93%. Sumatera Barat di Lembang Jaya, Kabupaten Solo, sedangkan di Jambi, Sungai Tutu
Air Hangat, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, terdapat di sekitar mata air panas, umumnya menempel pada batuan tufaan. Terus Gunung Kunyit, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, terdapat di sekitar mata air panas, pada umumnya menempel pada lempung tupaan. Selanjutnya yaitu proses pembuatan balerang sebagai bahan baku industri. Nah, balerang banyak digunakan dalam industri kimia, yaitu untuk pembuatan asam sulfat H2SO4 yang diperlukan untuk pembuatan pupuk, penghalusan minyak bahan-bahan kimia berat, dan keperluan lain untuk metalurgi. Nah, di samping itu, balerang juga dimanfaatkan dalam industri cat, karet, industri tekstil, industri korek api, bahan peledak, industri ban, pabrik kertas, industri gula yang digunakan dalam proses sulfinasi, industri rayon, film selulosa, ebonit, cairan sulfida, CS2, bahan anti serang galtikus, bahan pengawet kayu, obat-obatan, dan lain-lain. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yang pertama, komponen produksi pupuk kadar esnya sulfurnya itu sebesar 99,8%, yaitu balerang yang ditemukan secara langsung dari sumber alam memang tidak dapat digunakan secara langsung. Balerang harus dirubah dalam bentuk asam sulfat, kemudian dengan metode proses pembakaran khusus. Setelah itu, asam sulfat bisa menjadi campuran pembuatan beberapa jenis pupuk pertanian seperti amonium, sulfat, dan fosfat. Hal ini seperti manfaat batu bara sebagai barang tambang yang digunakan dalam industri pupuk. Selanjutnya yaitu bahan pembuatan korek api dengan kadar sulfur sebesar 98%. Nah, bubuk balerang yang mengandung asam sulfat ternyata menjadi bahan pokok dalam pembuatan korek api. Proses ini akan membuat lapisan bubuk balerang memiliki warna yang lebih gelap dan mengkilap, serta bisa memicu panas tinggi yang menyebabkan munculnya api. Kemudian manfaat hutan yang menghasilkan kayu pinus digunakan sebagai batang korek apinya. Yang selanjutnya lagi yaitu balerang dalam proses industri ban dengan kadar sulfur yaitu sebesar 99,997%. Nah, proses pengolahan karet murni membutuhkan balerang yang membentuk karet agar mudah dibentuk. Pembakaran yang dihasilkan dari balerang mampu membuat panas yang cukup tinggi sehingga karet hitam yang diproduksi bisa menjadi lebih elastis dan mudah dibentuk. Proses ini bahkan sudah dilakukan dengan bahan balerang murni tanpa pengolahan. Dan yang terakhir yaitu balerang untuk produksi asam sulfat dengan kadar sebesar 99,8%. Nah, produksi asam sulfat biasanya mempergunakan manfaat oksigen untuk proses pemberian lapisan pada tambang balerang. Hal ini membuat balerang bisa diolah menjadi bahan khusus yang bisa dimanfaatkan untuk komponen bahan kimia pada beberapa industri seperti tekstil, produk kimia, dan bahan peledak. Kemudian kesimpulan. 1. Balerang merupakan unsur non-logam yang tidak berasa. Balerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning. Semua endapan balerang mempunyai hubungan erat dengan kegiatan gunung berapi. Endapan tersebut dapat merupakan endapan sedimen, gerak balerang, atau endapan hidrotermal metasomatik. 3. Penambang endapan balerang dapat dikerjakan dengan cara tambang terbuka, tambang semprot, tambang manual, proses press, menurut Juliantara 2013. Pengambilan sulfur sendiri memiliki beberapa proses yaitu press, pengembalian dari gunung api, pengambilan sulfur dari gas buang. 4. Untuk pengolahan balerang tergantung dari jenis endapannya dan hasil yang diinginkan seperti untuk balerang yang berbentuk kristal
Untuk belerang jenis lumpur untuk pengolahan belerang secara sederhana. 5. Belerang banyak digunakan dalam industri kimia, yaitu untuk pembuatan asam sulfat atau H2SO4 yang diperlukan untuk pembuatan pupuk, larutan asam sulfat, bahan pembuatan korek api, dan campuran dalam pembuatan ban. Sekian penjelasan dari kelompok pembahasan belerang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.